مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya rahman ya rahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap curahan nikmat, dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih membahas prolog mukaddimah dari kajian kita sesuai dengan nazam dari Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat. Jadi ilmu-ilmu yang wajib apa saja yang harus kita pelajari. Fa farduhu min sifatil fardi ma ilmi ma yahtaju muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji litabayyu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i wa ilmi da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma hadha wa ma siwa hadha min ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Nah, itu teks dari kitab Zubat menyatakan ilmu yang wajib. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu yang wajib kedua bagi umat Islam adalah ilmu fikih. Ilmu yang wajib yang ketiga adalah ilmu tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Tiga ini ilmu yang wajib dipelajari. Wajib, fardu ain. Wa ma siwa hadza min ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Selain daripada tiga ilmu tadi, untuk ilmu agama Islam hukumnya fardu kifayah. Misalnya di kampung itu ada yang ahli hadis, artinya sudah ada satu orang ahli hadis, dosa-dosa yang ada satu kampung diangkat. Ada yang ahli di dalam ilmu, misalnya ilmu tafsir, ini fardu kifayah semuanya. Tapi kalau yang tiga ilmu tadi masing-masing pribadi wajib. Kalau tidak ada guru, ya uzur. Tapi isyarat di kitab Zubat, ya kalau tidak ada guru disuruh pergi cari guru. Man lam yakun ya'lamu dza falyas'al, man lam yajid mualliman falyarhal. Yang tidak punya guru berusaha cari guru untuk belajar tiga ilmu tadi. Nah, jadi saya akan jelaskan satu persatu dari tiga ilmu tadi gambarannya. Setelah itu sudah selesai, baru kita bahas fikih daripada amaliyah ibadah kita sehari-hari. Lanjutkan yang kemarin. Saya kemarin membahas tentang ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu iman. Nah, di sini salah satu kitab ilmu akidah namanya Al-Jawahirul Kalamiyah. Ini biasa di pesantren sering dibahas. Dan ini saya pelajari kurang lebih 13-14 tahun yang lalu. Nah, kitab ini Al-Jawahirul Kalamiyah, tentang akidah, tentang ilmu keimanan.
Perlu diketahui di sini dinyatakan yunsabu dzalika ila jumhuri salaf, dinisbatkan pendapat tersebut yaitu tafwid. Istilah namanya tafwid. Jadi kita harus tahu ketika ada ayat-ayat mutasyabihah yang menceritakan fisik, seakan-akan diceritakan fisiknya Allah di dalam Al-Quran. Allah punya muka, punya tangan, punya kaki, ya, punya mata dan seterusnya. Ini namanya mutasyabihat, samar-samar. Maka respon dari para ulama terdahulu, dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama-ulama salaf abad ke-1, ke-2, ke-3, itu ada dua cara. Tafwid, yang pertama tafwid. Jadi ketika ada ayat-ayat menceritakan fisiknya Allah, mereka tidak mau membahas, cukup iman saja, tidak mau banyak mendiskusikan, karena dikhawatirkan terjerumus kepada mutasyabihah, penyerupaan Allah dengan makhluk. Itu dihindari. Seperti ada yang datang bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Beliau salaf. Imam Malik bin Anas seorang ulama salaf, tabi'ut tabi'in, sahabat terakhir yang meninggal itu tahun 100. Generasi sahabat terakhir tahun 100 Hijriah. Terakhir sahabat yang meninggal berdasarkan kesepakatan para muhaddisun seperti Ibnu Salah, seperti juga Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menyatakan sahabat terakhir yang meninggal itu namanya Abu Tufail Amir ibn Wathilah, tahun 100 Hijriah. Ini sahabat terakhir yang meninggal. Jadi generasi sahabat tahun 100 Hijriah sudah habis. Setelahnya lagi mereka namakan dengan tabi'in, orang-orang yang belajar kepada sahabat. Itu sampai tahun 200, ya, 150 Hijriah. Tabi'in terakhir generasinya tahun 150 Hijriah. Di tahun ini 150 Hijriah lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Abu Hanifah meninggal tahun 150. Makanya Imam Syafi'i, Abu Hanifah tidak pernah ketemu, karena jelas Imam Syafi'i baru lahir, Abu Hanifah meninggal. Bahkan sebagian ulama mengatakan di hari itu meninggalnya sama dan lahirnya sama. Jadi saat Abu Hanifah meninggal, di hari yang sama Imam Syafi'i lahir. Dan juga ada ulama di Makkah namanya Ibnu Jurayj juga meninggal bersamaan, sehingga dikatakan telah wafat orang alim namun telah dilahirkan seorang yang alim. Yaitu wafat orang alim adalah Abu Hanifah, dilahirkan adalah Imam Syafi'i. 150. Nanti tahun 220, maka ini generasi terakhir daripada tabi'ut tabi'in, 220. Jadi abad ke-1, ke-2, ke-3 dinamakan salaf berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Masa terbaik adalah masaku, masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu generasi berikutnya, setelah itu berikutnya, yang dihitung oleh para ulama dikira-kirakan 300 tahun. Nah, abad yang 300 tahun inilah dinamakan salaf. Berarti Imam Malik termasuk salaf. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, berarti salaf. Imam Syafi'i juga termasuk salaf. Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahumullah pernah ditanya tentang makna summastawa alal ars. Kemudian Allah beristiwa secara tekstual di atas ars. Ars itu logatan sarir, singgasana. Apa respon dari Imam Malik? Dengan wajah marah beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa, bersemayam, itu secara lafaz bisa diketahui, tapi dinisbatkan kepada Allah caranya tidak tahu. Iman kepadanya wajib karena disebutkan dalam Al-Quran,
was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang masalah tersebut bid'ah. Ini namanya tafwid. Jadi semua sifat Allah bisa pakai rumusan ini. Namanya tafwid, tidak bahas, cukup seperti ini sudah dinamakan tafwid. Misalnya ada yang bertanya, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallah Musa taklima. Allah berfirman kepadamu Musa. Pakai kata taklima, didobol lagi. Itu kalau ilmu bahasa Arab disebutkan dengan maf'ul mutlaq li taukid, penegasan. Jadi Allah bukan kiasan berfirman, tapi benar-benar berfirman kepada Nabi Musa. Sehingga ini sifat. Sifat itu Asy'ariyah tidak mengingkari, diimani. Kalau Mu'tazilah menafikan sifatnya Allah. Jadi Allah gak punya sifat, Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah mengimani sifat, hanya menghindari mutasyabihat fisik. Makanya namanya mujassamah, difisikkan, itu yang dilarang. Tapi kalau sifat diimani. Nah, tapi sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Allah berfirman, tapi tidak seperti kita. Firman itu artinya kalau bahasa manusia, makhluk itu berbicara. Tapi berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya makhluk. Makhluk berbicara pakai lisan, pakai huruf, pakai suara, pakai kata. Dan ketika seseorang berbicara menggunakan huruf dan kata, terikat dengan waktu. Saya memulai berbicara, maka dihitung awal kata saya, hitungan waktu per detik, sampai selesai saya berbicara, durasi waktunya bisa dihitung. Kalau Allah Ta'ala berfirman menggunakan suara, huruf, otomatis terikat dengan waktu, maka itu dinamakan hadath, atau apa namanya, sesuatu yang baharu, makhluk. Dan Allah maha suci daripada itu. Jadi bukan berarti berfirmannya Allah dengan Al-Quran, Allah menyampaikan menggunakan bahasa Arab. Tidak. Kalau Mu'tazilah menyatakan Allah menciptakan bahasa Al-Quran kemudian diwahyukan kepada Nabi, itu paham Mu'tazilah. Tapi kalau Asy'ariyah, Allah berfirman tapi tanpa huruf, tanpa suara. Nabi merespon, menerjemahkan dengan bahasa Arab, tanpa suara, tanpa huruf. Bagaimana bisa dipikirkan? Ya majhul, kita tidak tahu. Makanya rumusan tafwid menggunakan ucapan Imam Malik. Allah itu al-kalam, maklum. Ya berfirman, berbicara, maklum. Kita manusia semua tahu, berbicara ya berbicara. Kaif cara Allah berbicara? Majhul, kita gak tahu. Udah, gak mau komentar. Ilmu kita gak sampai di situ. Cukup sampai di sini saja. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan sifat kalam Allah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Banyak bertanya tentang hal tersebut bid'ah. Itu namanya tafwid. Makanya ada Imam Zahabi dalam kitab Mizan I'tidal fi Naqdi Rijal. Itu Mizan I'tidal fi Naqdi Rijal, ketika ada hadis innallaha khalaqa Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Hadis. Ini hadis sahih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Orang-orang mujassimah, ini firqah ini ada, memfisikkan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan dengan bentuknya Allah. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam ala suratih, atas bentuknya Allah. Bisa dibayangkan? Berarti Nabi Adam itu manifestasi gambaran daripada wujudnya Allah. Ini kan menyimpang. Sehingga Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis menyatakan ada beberapa pendapat yang menghindari pendapat itu. Yang dimaksud dengan bentuknya adalah Allah menciptakan Nabi Adam di dunia, bentuknya sama ketika di surga. Jadi domirnya kembali ke Nabi Adam, bukan kepada Allah, untuk menghindari mutasyabihat. Kemudian Imam Qutaibah mengatakan hadis ini saya cukup imani saja, saya tidak mau kasih komentar. Itu namanya tafwid. Makanya Imam Zahabi ketika mendapatkan hadis ini, beliau mengatakan, Imam Zahabi ini pakar hadis,
abad ke-6, lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Seorang ulama pakar hadis dunia. Beliau mengatakan wa ma'na hadis surah, adapun maksud daripada hadis yang memfisikkan Allah itu naskut, kami diam, gak mau menjawab. Fadaruddu ilmahu ilallahi wa rasulih, maksud daripada makna tersebut kami serahkan saja kepada Allah dan Rasul. Allah Rasul lebih tahu. Wa naskut, dan kami ketika mendapati ayat-ayat yang bersifat mujassamah, difisikkan Allah, maka kami diam, gak dipublikasi, gak disebarkan, gak dibahas. Kama sakata salaf, sebagaimana ulama salaf, kata beliau, ulama salaf diam. Ma'a jazmi, tapi dalam hati yakin, annallaha laisa kamislihi syai', Allah Ta'ala tidak menyerupai apapun, makhluk apapun. Itu namanya tafwid. Yang jadi masalah bukan di masalah tafwid. Tafwid itu metodologi yang sudah diterapkan. Tapi yang jadi masalah ketika ada ulama yang mentakwil kemudian dilarang, dikatakan takwil itu sesat. Nah, ini perlu diketahui bahwa saya kumpulkan ini ulama salaf takwil. Takwil ini metodologi yang dilegalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan takwil itu dilegalkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 162, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilah illallah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilan kecuali Allah dan orang-orang yang mantap di dalam ilmu. Jadi yang mentakwil para mufassirun, orang-orang yang paham tentang ilmu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW dalam hadis mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan anak tersebut paham agama, hukum agama ia paham. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan anak tersebut ta'wil. Nabi doakan ta'wil. Ta'wil yang dimaksud di sini, kalau kita buka kitab, ada kitab 20 jilid, judulnya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan, disusun oleh orang Afrika, Singkiti. Dia punya suku namanya suku Singkiti di Afrika, dekat Maroko. Negara apa namanya? Bukan ini. Jadi ada satu negara dekat Maroko itu, di situ suku Singkiti, orang-orang Afrika. Mereka punya kelebihan hafalan kuat. Jadi anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan rata-rata menjadi ulama besar. Orang Afrika, Singkiti. Beliau ahli tafsir. Dia punya kitab yang satu namanya As-Singkiti wa Manhaju fit Tafsir, nama kitabnya. Beliau mengatakan makna dari takwil di dalam doanya Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas adalah makna mentakwilkan ayat Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi diberikan pemahaman dalam takwil, yaitu maknanya jika ada ayat-ayat yang sulit dipahami, maka beliau takwil bukan atas hawa nafsu tapi dengan ilmu. Ini disebutkan. Jadi Ibnu Abbas dalam doa tersebut mentakwil Al-Quran. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW banyak yang mentakwil, seperti Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ketika ditanya tentang Tsumma stawa 'alal ars, itu artinya apa? Bersemayam di atas arsy Allah. Imam Ali menjawab, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi wala makanan li dzatihi. Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, ahlul bait Rasul SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bukan untuk Allah tinggal di tempat tersebut. Walladzi ayyana aina fala aina lahu wa kayfa kaifa fala kaifa lahu. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, tempat
waktu, dan Allah tidak butuh kepada tempat dan waktu. Dalam hadis Sahih Bukhari, sahabat Nabi namanya Imran ibn Husain, ia katakan, kana Allah itu ada, wallahu ma syai' wa syai' ma'allah, la syai'un ma'allah, dan tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Itu ilmu kalam, seperti itu dibahas. Nah, ini disebutkan di sini, ternyata banyak para ulama salaf yang takwil Al-Quran. Sebelum kita mengutip ucapan para ulama salaf tentang takwil, kita harus tahu arti takwil itu apa. Apa sih takwil? Takwil itu agak sedikit berbeda dengan tafsir, tapi hampir sama. Ini kitab disusun oleh Al-Imam Husain bin Muhammad Al-Asfahani, meninggal pada tahun 403 Hijriah. Ini beliau pakar tafsir, pakar hadis, pakar setiap kosakata di dalam Al-Quran. Ini kitab menjelaskan per kata di dalam Al-Quran, maknanya apa secara bahasa yang benar. Sini beliau sebutkan makna takwil di halaman 27. Jadi takwil itu diambil dari kata kerja awwala yu'awwilu ta'wila. Apa arti takwil? At-ta'wil minal awli ay ruju' ilal asli. Takwil artinya mengembalikan ke asalnya. Mengembalikan ke asalnya. Maksudnya apa? Ada kalanya di dalam kata-kata, bahasa bukan hanya bahasa Arab, tapi bahasa yang lainnya juga. Itu ada kata yang hakiki, ada yang majazi, ada yang sifatnya memang konkret, diucapkan katanya seperti itu, maknanya seperti itu, namanya hakiki. Tapi ada berupa majaziyah, kiasan. Yang dimaksud kiasan, lafadznya seperti itu, tapi maknanya bukan seperti itu. Itu banyak di dalam Al-Quran. Seperti Allah Ta'ala menyebutkan, yursil alaikumus sama'a midrara, kami turunkan kepada kalian langit. Bisa dipahami langit, maknanya apa langit? Hujan. Allah sebutkan langit. Ada juga wahfad janahak limanittaba'aka minal mu'minin, wahai Nabi Muhammad SAW, rendahkanlah kedua sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Ini kiasan. Bagaimana punya sayap, disuruh rendahkanlah kedua sayapmu, berarti maknanya kiasan. Makna sayap direndahkan di sini adalah tawadhu, rendah hatilah kepada pengikutmu, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takwil artinya mengembalikan ke makna asalnya. Wa yurja'u ilaihi wa dzalika huwa raddu syai' ila ghayatil muradihi minhu ilman kana aw fi'lan. Dan ini mengembalikan sesuatu makna ke makna yang dimaksud, bukan kata atau arti daripada kata. Tapi takwil adalah mengembalikan kata ke dalam makna aslinya, makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibatasi, yang bisa mentakwil mereka yang belajar kepada para sahabat, kepada para ahlul bait, kepada tabi'in dan seterusnya. Dan sekarang saya sebutkan, ini kitab dengan segala hormat, walaupun saya belajar dulu, ini belum bisa dikatakan tepat 100%. Karena ada kitab yang lain mengatakan ulama salaf banyak juga yang takwil. Dalam kitab ini mengatakan yang paling banyak takwil adalah ulama khalaf. Khalaf itu abad ketiga ke atas. Namanya salaf, khalaf, mutaakhirin. Kalau kita buka tafsir, saya kan baca langsung, bukan nonton di YouTube. Saya baca puluhan tahun, tengah malam, puluhan jilid kitab tafsir. Saya baca kitab tafsirnya ulama khalaf, hampir semua takwil. Itu gak bisa diingkari. Hampir semua. Ibnu Katsir takwil, Imam Qurtubi takwil, Imam Alusi takwil, Imam Suyuti takwil, dan seterusnya. Kalau salaf, ini menurut beberapa kitab mengatakan salaf tafwid lebih banyak.
Tafwid lebih banyak. Padahal kenyataannya ternyata salaf juga banyak mentakwil. Ini kitab, saya ambil kitab tafsir yang diakui oleh lintas mazhab. Kitab tafsir yang diakui oleh lintas mazhab. Namanya Tafsir Jami'ul Bayan. Disusun oleh Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau juga salaf. Tafsirnya tafsir salaf. Karena lahir tahun 224 Hijriah. Meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau bermazhab Syafi'i. Bahkan beliau belajar langsung ke murid-muridnya Imam Syafi'i. Namanya Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far. Dalam kitab Tafsir Jamil Bayan, seluruh riwayat yang beliau kutip, ini saya jelaskan sedikit bagaimana komentar ulama tentang tafsir ini. Ibnu Taimiyah rahimahumullah di dalam kitab Majmu Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan kitab tafsir yang paling bagus tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Bisa dilihat di kitab Majmu Fatawa. Itu pernyataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengakui kitab tafsir yang paling bagus tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Nawawi juga menyatakan demikian. Jangan heran kalau kita baca kitab Tadribu Rawi, Tagrib Nawawi, ada hadis-hadis palsu, ada kisah-kisah yang diambil dari kisah-kisah Bani Israel. Banyak terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Sehingga Imam Suyuti, Imam Nawawi di dalam kitab Tadribu Rawi yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Imam Nawawi lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Menyatakan tafsir-tafsir yang banyak mengutip riwayat-riwayat palsu dan tidak selektif di dalam menyeleksi riwayat-riwayat Israel, Bani Israel, namanya Israiliyah. Itu seperti tafsir Sa'labi, tafsir Baidawi, tafsir Zamhasiri. Disebutkan banyak tuh ulama tafsir, tapi beliau tidak sebutkan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa? Karena Ibnu Jarir At-Tabari sangat selektif mengambil riwayat, tidak sembarangan. Yang lain ambil semua. Walaupun riwayat Bani Israel tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan dalam hadis sahih, hadithu an Bani Israel wala haraj. Rasul bersabda, ceritakanlah riwayat-riwayat Bani Israel. Maksudnya ini yang dinisbatkan kepada kitab suci Taurat wa Injil. Ceritakan. Wala haraj. Nabi katakan tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi dikasih syarat. Jika ceritanya bertentangan dengan cerita Al-Quran atau bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka ditolak. Tapi kalau ceritanya memiliki kesamaan, karena cerita Bani Israel banyak cerita kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Karena kita kan sebenarnya satu sumber agama samawiyah, agama langit dari wahyu. Hanya saja bedanya Taurat, Injil itu beritanya ditahrif. Tahrif itu dirubah. Sanadnya tidak ada. Berbeda dengan Al-Quran, diriwayatkan secara mutawatir. Berbeda dengan riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW, memiliki sanad mata rantai yang terhubung dari para periwayat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memberikan syarat, boleh diambil berita-berita dari Bani Israel, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab sejarah kaum muslimin. Ada dua tokoh mu'allaf, satu namanya Wahab ibn Munabbih. Ini menguasai kitab Taurat. Makanya kalau kita temukan di dalam kitab-kitab, banyak beliau menceritakan riwayat-riwayat kisah-kisah Nabi terdahulu. Itu riwayat yang beliau ambil bukan dari riwayat Islam, tapi riwayat Bani Israel. Dan ulama mencatat, tapi diseleksi, dilihat, diteliti apakah bertentangan. Tidak semuanya diambil. Ada yang bertentangan dengan Al-Quran, ditolak. Seperti misalnya, contoh kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub di dalam Al-Quran ditimpa penyakit, tapi tidak disebutkan penyakitnya. Dan kita mengakui bahwa para nabi di dalam pemahaman Asy'ariyah itu menyatakan para nabi itu bisa sakit, tapi sakit yang tidak menghinakan, sakit yang tidak membuat manusia lari. Kenapa? Ini kekasihnya Allah, manusia pilihan. Hanya sakit-sakit secara
a'radu basyariyah, sifat manusiawi seperti demam, ya, ada batuk, kemudian sakit gigi seperti Nabi Musa sakit gigi dalam riwayat. Tapi kalau sakit Nabi Ayub disebutkan itu belatung, ulat keluar dari daging-dagingnya. Nah, ini ternyata diteliti, ini riwayat bukan sumbernya dari Islam tapi dari Israiliyat, maka ditolak oleh para ulama. Namun terdata di dalam kitab-kitab tafsir. Para ulama tafsir sebagian mungkin tidak selektif untuk menyaring berita, atau mungkin ada yang sengaja menulis untuk membandingkan, ini loh kisah yang benar seperti ini yang salah, ini dari agama Islam, ini dari Bani Israel. Seperti Ibnu Katsir, beliau membandingkan kedua-dua kisah, dua riwayat yang bersumber dari ajaran Islam dan riwayat yang bersumber dari Israiliyat untuk dibandingkan. Dan ada namanya tasfih. Ini yang jadi masalah. Ada kalanya ulama tafsir tidak niat mencantumkan riwayat tersebut, tapi generasi berikutnya yang mencetak lagi, menulis ulang. Mereka lupa menjelaskan keterangannya. Dalam bahasa ilmu hadis namanya tasfih, dari kata safaha. Tasfih itu artinya salah tulis atau lupa di dalam menulis atau menyampaikan riwayat, maka ini tercampur. Nah, riwayat tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, cerita-cerita seperti ini disaring ketat, dan jenis tafsirnya tafsir riwayat. Tafsir riwayat artinya menafsirkan Al-Quran dengan penjelasan hadis Nabi SAW atau minimal sahabat atau minimal tabi'in dengan sanad yang baik, hasan. Imam Haddad juga menyatakan, para ulama yang ada di Hadramaut juga mengakui bahwa tafsir yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bisa dilihat di kitab Al-Manhajus Sawi, pernyataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan Imam Nawawi, Imam Suyuti mengakui. Nah, di dalam kitab tersebut disebutkan para ulama-ulama, jadi sudah jelas ya, ini kitab yang sangat diakui oleh para ulama, sanadnya baik, kemudian digunakan oleh para ahli tafsir setelahnya, namanya Tafsir Jami'ul Bayan. Di sini dinyatakan, contoh, saya tulis sendiri tulisan tangan, surat Al-Qamar ayat 14. Surat Al-Qamar ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, tajri bi a'yunina. Ini cerita kapalnya Nabi Nuh itu berlayar dengan mata-mata kami. Ini makna secara tekstual ya. Kapal Nabi Nuh berlayar dengan a'yunina, mata-mata kami. Sudah, secara kalimat saja tidak enak. Berarti mata banyak. Bi a'yunina, mata-mata kami. Bukan ainai. Ainai dua mata. Bi a'yunina, mata-mata kami. Ini kan makna lafaz, makna kata, tapi takwilannya ulama salaf yang takwil. Namanya Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i yang ada di kota Makkah, lahir tahun 107 Hijriah. Salaf kan, 107. Meninggal 198 Hijriah. Apa tafsiran beliau? Beliau mentakwil makna daripada bi'ayunina ay bi'amrina. Bukan maknanya mata, tapi perintah kami. Kapal Nabi Nuh berlayar berdasarkan perintah kami. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan matanya Allah. Paham ya? Itu baru satu. Kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain, salaf juga. Beliau tahun abad pertama Hijriah, anak daripada Al-Imam Husain. Ketika beliau berdoa, Anta Allah alladzi la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Itu pernyataan doa Al-Imam Ali Zainal Abidin dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kemudian berikutnya yang disebutkan, wa huwa ma'akum aima kuntum.
surat Al-Hadid ayat 4. Artinya Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu secara teks. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Yaqulu Sufyan Ats-Tsauri. Ini beda lagi. Tadi Sufyan ibnu Uyainah. Yang ini namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau lahir 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah, salaf. Bahkan di dalam Zubat dikatakan bahwa para imam yang terbaik itu disebutkan Asy-Syafi'i wa Maliku wa Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immah 'alal huda wal ikhtilafu rahmah. Imam-imam terbaik adalah yang pertama Imam Syafi'i menurut Imam Ruslan dalam kitab Zubat. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Nu'man Abu Hanifah. Yang keempat adalah Ahmad bin Hanbal. Yang kelima adalah Sufyan. Dimaksud Sufyan di kitab Zubat itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Apa takwilan dari Sufyan Ats-Tsauri? Makna Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya adalah bil ilmi. Bukan Allah bersama kalian di situ, tapi dengan ilmunya Allah. Allah dengan ilmunya bersama kalian, bukan zatnya Allah bersama kalian. Ini ditakwil oleh Sufyan Tsauri, salaf. Kemudian berikutnya, kalau saya punya buku yang satu itu ulama salaf yang mentakwil, itu satu buku. Ini saya ambil rangkuman saja, satu buku penuh isinya takwil ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau khalaf tidak terhitung, ya, kalau khalaf tidak terhitung. Kemudian di sini dikatakan fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kalian menghadap, di sana ada mukanya Allah. Di sana ada mukanya Allah. Apa kata Sa'id Al-Imam Mujahid? Imam Mujahid ini murid dari Ibnu Abbas, lahir tahun 21, salaf, lahir tahun 21, meninggal 103 Hijriah. Yang dimaksudkan mukanya Allah bukan muka, tapi kiblatullah, kiblatnya Allah, yaitu Ka'bah. Karena ini hadis menceritakan Nabi sholat sunnah. Nabi sholat sunnah di atas kendaraan. Kemudian sebagian sahabat ketika ingin melaksanakan sholat sunnah ingin mengarahkan ke arah kiblat. Tapi Nabi SAW ketika sholat sunnah tidak mengarahkan ke arah kiblat. Ke arah kendaraan itu menuju kemana? Nabi sholat sunnah. Maka ayat ini turun mengatakan, di sana engkau menghadap, di situ ada kiblatnya Allah. Itu. Jadi wajhullah adalah kiblatullah. Kemudian ada juga Sa'id bin Zubair. Ini wafat, dibunuh. Seorang ulama besar, murid dari Ibnu Abbas, dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Sa'id bin Jubair lahir tahun 15, meninggal 94 Hijriah. Di surat ayat kursi, ya, di ayat kursi. Kursiyus samawat wal ard. Kursinya. Ilmuhu, makna kursi bukan kursi, tapi ilmunya Allah. Kalau ada kursi diduduk, wah ini jadi makhluk. Bisa duduk, bisa berdiri. Kursinya seperti apa? Maka beliau mentakwil. Ini semua sanadnya hasan, tidak ada yang palsu, tidak ada yang lemah. Hasan dan sahih. Dan ini dia punya sanadnya namanya Ali. Ilmu hadis namanya sanadnya Ali. Ada sanad namanya Nazil. Ada namanya Ali. Kalau Ali itu tinggi sanadnya, makin sedikit riwayat yang sampai ke Nabi, makin tinggi derajatnya, makin kuat sanadnya. Tapi makin banyak, namanya nazil, makin turun derajatnya. Misalnya saya dapat hadis dari Nabi, dari guru saya, jumlahnya ada 40 orang baru sampai ke Nabi. Ada saya punya guru, ternyata jumlahnya 27 misalnya, atau 28, maka dia punya lebih tinggi. Nah, ini rata-rata semuanya Ali, karena yang mengarang tafsir asli salaf. Kemudian berikutnya
Innama yubayyuna Allah yadullah fauqa aidikum. Orang yang berbaiat kepadamu itu Rasulullah. Ini dalam kejadian Sulhah Hudaybiyah. Sulhah Hudaybiyah. Waktu Nabi mau umroh tapi dilarang oleh orang Quraisy. Akhirnya dibuat perjanjian, kembali pulang Rasulullah SAW. Sebelum hal itu mereka membuat baiat, namanya baiat Ridwan. Ada baiat Ridwan di bawah satu pohon. Makanya Allah abadikan itu dalam Al-Quran kan? Laqad radiyallahu anil mu'minin. Terus if yubay'una tahta syajar. Sungguh, ini Allah nyatakan sungguh. Laqad, sungguh Allah ridho kepada orang-orang beriman. Ada sahabat namanya Ma'qal bin Yasar mengatakan waktu itu jumlah sahabat yang ikut baiat Ridwan 1.400 orang. Allah nyatakan saya ridho kepada mereka. Karena Allah nyatakan ridho, dinamakan baiat Ridwan, baiat yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan yadullah, tangan Allah ada di atas tangan kalian. Maksudnya apa di situ? Kata Sa'id ibn Zubair, kata Taus bin Kaisan al-Yamani. Taus bin Kaisan al-Yamani. Ini juga salaf. Lahir tahun 32 Hijriah, meninggal 106 Hijriah. Itu menyebutkan makna tangan adalah kuwah. Bukan tangan, tapi maknanya kekuatan. Satu riwayat nusrah. Makna tangan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diartikan tangan, diartikan pertolongan atau kekuatan. Ini ulama salaf. Kemudian ada juga Al-Imam Syekh, ini sekarang mutaakhirin, Syekh Albani. Ya, Syekh Albani di dalam kitab Fatawa Albani. Syekh Albani menyatakan, ini pakai halaman ya, juz 3. Dia punya kitab juz 3. Itu disebutkan, beliau mengatakan innallaha munazzahun anil makan. Sesungguhnya Allah disucikan dari tempat. Allah disucikan dari tempat. Bittifaq jami'il ulama'il Islam, berdasarkan konsensus, kesepakatan seluruh para ulama Islam. 5. Kenapa ulama bersepakat bahwa Allah tidak menempati satu tempat? Li'annallaha kan wala syai' ma'ah. Karena Allah itu ada dan tidak ada sesuatu yang bersamanya. Fi Sahihil Bukhari, beliau kutip hadis di dalam Sahih Bukhari. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain yang tadi saya bacakan. Kana Allah wala syai' ma'ah. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu yang bersamanya. Ini halaman 339 dalam kitab Fatawa Syekh Albani di juz yang ketiga. Kemudian mengutip juga di dalam Sahihul Bukhari. Ternyata ulama hadis juga mentakwil. Imam Bukhari ketika ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Itu beliau menyatakan mulkuhu. Wajah di sini artinya kerajaannya Allah. Tapi coba diotak-atik oleh orang, bilang bukan mulku tapi malikuhu. Kalau malikuhu kita artikan, namanya ataf bayan, artinya ai itu penjelasan. Kalau kita artikan malikuhu artinya pemilik, pemiliknya Allah. Artinya seperti itu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu ai malikuhu. Segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajahnya Allah. Berarti ada Allah lagi yang lain. Pemilik wajahnya Allah. Kalau mau dipaksa arti malik, artinya seperti itu. Karena atuf bayan itu menjelaskan makna. Atau milkuhu. Kalau malikuhu justru mimnya panjang. Malikuhu. Di surat Fatihah kita bisa baca dua bacaan. Maliki yaumiddin bisa, Maliki yaumiddin juga bisa. Bisa dibaca pendek, bisa dibaca panjang. Di dalam terminologi bahasa Al-Quran atau bahasa Arab
jika ada tambahan huruf maka maknanya lebih banyak. Kata Maliki Yaumiddin kita baca panjang sah, tapi maknanya menguasai hari kiamat. Ad-din di sini agama. Lihat, Yaumiddin saja ditakwil hari agama. Hari agama apa? Di tafsir disebutkan Yaumuddin ay yaumal qiyamah. Yang dimaksudkan Yaumuddin hari agama adalah hari kiamat. Itu kalau ma-nya panjang artinya Allah menguasai seluruh hari kiamat. Hari kiamat itu dikuasai oleh Allah. Tapi kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin, Allah hanya menguasai perkara-perkara yang terjadi di dalam hari kiamat. Sama-sama maknanya hampir mirip, tapi bacaannya beda. Kalau diartikan milk, kalau malik panjang. Lafaz yang biasa dipakai malik bisa jadi raja, malak malaikat, milkun milik, mulkun kerajaan. Dia punya tulisannya sama, cara bacanya beda, artinya jadi beda. Malik raja, milkun memiliki, mulkun kerajaan, malakun malaikat, malakun malaikat. Itu. Kemudian Imam Malik, ya, ini semua salaf ini. Kalau saya baca kholaf sampai pagi gak habis. Tafsir itu banyak. Ini yang ulama salaf semuanya. Saya sudah sebutkan tanggal lahirnya, tanggal meninggalnya. Ya, rujukan kitabnya saya sebutkan. Rujukan kitab saya sebutkan. Karena zaman sekarang banyak juga yang kasih palsu-palsu kitab. Kitab dirubah-rubah. Banyak zaman sekarang. Makanya baca buku harus ada guru. Kalau tidak salah baca, ini bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya, bisa kita salah dalam berhukum dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Malik ketika ada hadis yanzilullah, Allah turun ila samai dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthil lail akhir, ketika sepertiga malam. Ketika sepertiga malam Allah turun. Ini kalau diartikan turun, kita kan disuruh oleh Allah, Allah turunkan firman untuk kita bisa tangkap dengan akal. Kalau tidak bisa tangkap dengan akal, ditakwil. Inna anzalna Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an sengaja menggunakan bahasa Arab agar bisa kita pahami. Kalau ini kita pahami gak bisa, berarti ada yang salah. Yanzilullah, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Turun. Sebagian menyatakan turun, benar-benar turun. Kalau benar-benar turun sepertiga malam, di setiap dunia ini sepertiga malamnya satu tempat dengan tempat lainnya berbeda. Jadi bisa turun di sini, turun di sana, turun. Berarti kerjaannya turun-turun saja. Sudah gak naik-naik lagi. Kemudian aras itu kemana? Aras kemana? Sedangkan dalam Al-Quran berarti kontradiksi antara hadis sahih dengan Al-Quran. Kalau ada kontradiksi hadis sahih dan Al-Quran, maka diselaraskan maknanya. Kalau gak bisa juga, hadis ditinggalkan, ambil Al-Quran. Itu sabda Nabi SAW. Kalau kalian temukan sabdaku khilafa qaulillah, bertentangan dengan firman Allah, fada'u qauli, tinggalkan sabdaku, kemudian fakhudhu kalamullah, ambillah firman Allah. Fa innahu qaul, itulah ucapanku, kata Nabi SAW. Karena tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertentangan, berarti bisa diteliti itu bukan hadis Rasulullah SAW jika bertentangan dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah ulama-ulama kita banyak yang mereka menghabiskan waktu untuk meneliti hal tersebut. Jadi ketika hadis ini dengan summa stawa al-ars, Allah bersemayam di atas ars, kemudian di hadis Allah turun. Pertanyaannya pakai akal, karena dalil itu dalam ilmu kalam bisa dua, nakli wa akli. Dalil nas kutipan, dalil akal. Tapi harus diingat, nakli dulu baru akal. Gak boleh akal saja tanpa ada nakli, atau nakli saja tanpa ada akal. Ini bertentangan dengan rumusan yang dibuat oleh para ulama. Allah bersemayam di atas arsy. Kita kan biasa tunjuk Allah di langit, berarti tempat.
Langit itu secara bahasa artinya sumu, fitrah. Al-makanah laisal makan. Tempat, bukan tempat tapi kedudukan, pangkat. Ini isyaratnya pangkat Allah itu maha tinggi. Hadis Jariyah, seorang budak wanita, waktu datang, ini Nabi tanya, ini Islam? Ya. Aina Allah, di mana Allah? Dia bilang fis sama, di langit, sambil menunjuk. Oh, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia beriman. Ini hadis kalau kita memperdalam dinamakan saz. Dia punya sanad walaupun sahih riwayat Muslim, tapi dia punya matan itu saz, bertentangan dengan riwayat yang banyak yang lebih sahih. Di riwayat Sahih Bukhari tadi jelas, Imran bin Husain mengatakan Allah itu ada dan tidak ada sesuatu bersama Allah, termasuk tempat. Di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, teks hadisnya mirip seperti ini. Nabi bertanya bukan aina Allah, tapi Nabi nyatakan, bagaimana engkau masuk Islam? Bagaimana cara masuk Islam? Maka dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Syahadat. Kemudian Nabi mengatakan, dia sudah Islam, fa'atikha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah. Tanpa Nabi mengatakan aina Allah, di mana Allah. Karena kejadian ini saja bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Orang yang masuk Islam itu disepakati oleh seluruh ulama, bukan tanya di mana Allah, langsung dia masuk Islam. Ada orang tanya begitu. Mau masuk Islam nih di Masjid Al-Munawwar. Masuk Islam. Ini kan cerita Nabi mau uji apakah dia Islam atau tidak. Dia beriman atau tidak. Datang di Masjid Al-Munawwar, ada orang baru masuk Islam. Di mana Allah? Di langit. Oh sudah, alhamdulillah, saya masuk Islam. Berarti hadisnya ini ada saz, ada bertentangan dengan hadis yang jumlahnya lebih banyak. Cara masuk Islam apa? Syahadat. Kau Islam? Bagaimana Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini cara masuk Islam benar. Ini yang beriman yang benar. Dan ternyata di hadis Muwatta itu ada riwayat seperti itu. Yang Nabi tanya bukan di mana tempat, tapi Nabi tanya bagaimana cara masuk Islam. Maka dia katakan, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Nabi Muhammad utusan Allah SAW. Kemudian Nabi katakan, merdekakan dia sudah beriman, artinya dia sudah masuk Islam. Bisa paham ya? Nah itu. Tadi kembali, ini dua bertentangan. Yang satu Allah berfirman di atas langit, tapi di hadis Allah tuh turun. Sekarang saya tanya, Allah suruh berfikir di dalam Al-Quran, ya, ulul albab. Suruh ulul albab itu apa? Suruh berfikir. Yatazakkaru, ingatlah, berfikirlah. Yatafakkaru, renungkanlah firmanku. Kalau sepertiga di setiap daerah, setiap kota itu masing-masing berbeda. Saya sudah cari di buku geografi, tapi versi kitab, nama kitabnya Ajaib wal Garaib Mawjudat wal Makhlukat, Al-Imam Kuzawaini. Beliau mengatakan sepertiga malam di setiap wilayah di dunia itu tidak pernah terputus satu hari penuh. Sini sepertiga malam, di waktu yang lain sepertiga malam lagi, seterusnya. Jadi sehari penuh sepertiga malam. Jika kita pahami secara tekstual, berarti Allah Ta'ala itu tidak pernah ke arsy. Karena satu hari penuh 24 jam di bumi. Karena sepertiga malam di setiap tempat tuh ada sampai satu hari. Bisa dipahami? Ya. Berarti ini untuk dapat dipahami dua cara. Kita orang awam yang tidak mendalami ilmu kalam. Saya belajar ilmu kalam itu 4 tahun. Ilmu kalam, ilmu tauhid 4 tahun saya belajar. Jadi dikatakan kalau kita ini orang awam, ada ayat-ayat seperti itu, cukup iman saja, gak usah diimajinasikan, tidak usah dibincangkan, tidak usah diberikan komentar. Ini yang paling aman, itu namanya tafwid. Tapi kalau kita baca, ada ulama-ulama yang mentakwil, jangan kita ingkari, karena mereka dengan ilmu. Bagaimana? Siapa yang mentakwil masalah ini? Imam Malik. Bisa dilihat di kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu ada 20 jilid lebih, disusun oleh Ahmad ibn Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah. Imam Malik menyatakan makna turun bukan Allah turun,
tapi rahmatun makhsusah. Di sepertiga malam Allah turunkan rahmat khusus. Nah, kalau ini kan bisa masuk ke akal, bisa nyambung ke dalil akli. Oh, berarti Allah turunkan. Makna turunkan berarti bukan di atas Allah, karena Allah tidak terikat dengan tempat. Jadi bagaimana kaif? Majhul. Di mana Allah? Kita tidak tahu. Karena Allah tidak terikat dengan tempat, cukup diimani. Berarti kalau rahmat yang diturunkan, maka sepertiga malam itu Allah turunkan rahmat khusus, semuanya kebagian sepertiga malam. Tanpa Allah Ta'ala tuh naik turun. Kalau naik turun berarti makhluk, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Terikat waktu, terikat tempat. Imam Ali mengatakan wala makanan li dzatihi, Allah tidak terikat tempat dengan zatnya. Allah maha suci, ya, maha besar. Otak kita nggak nyampe ke situ, nggak nyampe dengan Allah Ta'ala. Makanya ilmu yang Allah kasih ke Nabi Muhammad SAW itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau Nabi Muhammad SAW saya sedikit, bagaimana kita? Ini perlu diketahui saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi seluruh ilmu. Banyak kita baca di dalam ayat Al-Quran, orang bertanya yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, Nabi tidak menjawab. Tanya tentang hari kiamat, waktunya kapan, Nabi tidak menjawab. Tidak menjawabnya Nabi bukan karena Nabi tidak tahu, karena Allah Ta'ala yang nyatakan di dalam Al-Quran, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia Allah yang sudah mengajarkan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Semua termasuk hari kiamat kapan Nabi tahu. Waktunya kapan, terjadinya kapan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu. Tentang ruh Nabi tahu. Cuma Nabi sengaja tidak beritahukan. Kenapa? Saya temukan satu riwayat hadis. Ada dalam kitab Lataiful Minan, disusun oleh Imam Athaillah Iskandari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Allamani Rabbi thalathata ulum." Allah mengajarkan kepada saya tiga ilmu. Ilman amarani bi ifsyaihi. Satu ilmu Allah perintahkan saya menyebarkan kepada manusia. Jadi ilmu yang pertama disuruh diajarkan, ilmu syariat, ilmu lainnya yang kita miliki saat ini di kitab-kitab. Ini ilmu yang Allah perintahkan Nabi ajarkan. Kemudian ilmu kedua, wa ilman nahani bi ifsyaihi. Ilmu kedua, Allah melarang saya menyebarkan. Allah yang larang. Kenapa? Lihat maslahat. Kira-kira kalau Nabi sebutkan hari kiamat, ada yang tanya hari kiamat kapan? Nah, tidak ada riwayat Nabi sebutkan harinya kapan terjadi, tidak ada. Yang Nabi sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Padahal Nabi tahu. Nabi sudah berikan informasi waktunya hari kiamat. Hari Jumat. Ibnu Arabi beristihad ba'da sholat subuh. Kejadian hari kiamat hari Jumat. Makanya Jumat dari kata perkumpulan. Yaumul Jumat, hari berkumpulnya manusia. Sama seperti hari kiamat, hari berkumpulnya manusia. Karena hari kiamat terjadi di hari Jumat. Dan itu hadis Nabi sebutkan. Ibnu Arabi dalam kitab Fususul Hikam mengatakan ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh. Hari Jumat setelah subuh. Tapi tahun, waktunya kapan, Nabi tidak jelaskan. Bukan berarti Nabi tidak tahu, tapi Allah melarang Nabi untuk memberitahukan. Kenapa? Ada maslahat. Seandainya Nabi kasih tahu, ini kita hidup akan berantakan. Nabi bilang hari kiamat terjadi 2021, bulan ini tanggal sekian. Ini riwayat kita sudah dengar dari kecil. Sampai dari kecil tumbuh dewasa kita hidup gak tenang. Kenapa? Takut. Alah sebentar lagi nih, pas lagi dia hidup di tahun yang sama. Itu sate rasa jamu. Alah ini sebentar lagi rusak. Betul tidak? Ibadah juga sudah tidak. Oh yang belajar sudah, ngapain belajar? Ini berapa hari lagi kiamat? Jadi mulai dari kecil walaupun puluhan tahun, karena hari kiamat ini hari yang besar. Allah bilang yauman tsaqila, hari yang berat. Jadi kita hidup dari lahir sudah gak enak kalau tahu hari kiamat kapan.
Yang tukang maksiat, yang tidak takut sama Allah, dia bilang, ya mumpung hari kiamat masih lama, sudah tong maksiat dulu, nanti sudah dekat-dekat tong tobat. Jadi rusak. Makanya Allah melarang Nabi beritahu. Masalah ruh juga begitu. Di kitab Zubat dikatakan, waruma akhbara anha mujtaba fanumsiku maghala anha adaba. Kalau masalah tentang ruh, sebagaimana yang Nabi kabarkan, Nabi tidak menjelaskan, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan sok-sok membahas masalah ruh, kecuali dari riwayat-riwayat yang Nabi telah jelaskan. Jadi ada maslahat. Kemudian ilmu yang ketiga, khayyarani bi ifsyaihi. Allah memberikan pilihan kepada saya. Mau disebarkan silakan, tidak disebarkan juga tidak masalah. Ini riwayat dalam kitab Lataiful Minan. Maka ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau kuasai seluruhnya, gak ada yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Nabi diajarkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya tutup, itu pendapat pertama, Imam Malik mengatakan rahmat khusus yang turun. Pendapat kedua di kitab Fathul Bari, yang turun malaikat bukan Allah. Makanya dobatu sebagian ulama daripada guru-gurunya Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar yang katakan sebagian guru-guru kami, Ibnu Hajar ini hafal hadis 500.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan para guru kami membaca bukan yanzilu tapi yunzilu. Bukan yanzilu tapi dibaca yunzilu. Ini kalau belajar ilmu nahwu, nazala adalah kata kerja yang tidak butuh objek, namanya lazim, intransitif, gak butuh objek. Turun, objeknya nih mah gak ada, selesai. Saya turun dari rumah saya turun dari pohon, intransitif. Tapi ketika pakai tambahan, kata fi'il lazim bisa dijadikan muta'addi dengan ditambah hamzah di awal, anzala. Sudah bukan artinya turun, tapi menurunkan, menambah imbuhan me, menurunkan. Kalau sudah ada kata menurunkan, berarti butuh objek. Maka guru-gurunya Ibnu Hajar membaca hadis tersebut, fayunzilullah, Allah menurunkan malaikat, Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan perintah di waktu sepertiga malam. Bahkan sepertiga malam itu menjadi istimewa karena di waktu itulah Nabi kita Muhammad SAW cahayanya berpindah ke dalam perut ibundanya Sayyidah Aminah. Waktu Nabi mau lahir itu tengah malam mendekati subuh. Sepertiga malam cahaya itu pindah ke perutnya Sayyidah Aminah. Karena waktu itu begitu istimewa, Allah jadikan waktu itu sebagai waktu mustajabah untuk memberikan penghormatan, kemuliaan kepada Sayyidul Wujud Al-Mustafa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya membahas daripada prolog fikih dan faqih, ilmu fikih dan para ahli fikih. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, diberikan ketaatan oleh Allah Ta'ala, ikhlas di dalam ibadah kita, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa lam minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa ila hadratin nabiy. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa subhanaka allahumma tahiyatun fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.